lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. Oke, maaf. Kita mulai lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, kita mulai lagi ya. Maaf, tadi terputus ya. Kita mulai lagi sampai mana tadi? Sampai ini ya. Oke, kita mulai lagi sampai PHP My Admin tadi ya. Oke, sudah masuk semuanya? Stop saya dulu. Oke, kita mulai lagi. Tadi kita lanjutkan sampai dengan localhost ya. Nah, di localhost itu, teman-teman, tolong diperhatikan. Oke, sudah ya? Semua masuk? Oke, sip. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, share screen lagi. Nah, contoh di sini, tadi kita membuat DB Perpus ya. Database Perpus dengan table login di sini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Perhatikan tabel login ya. Database Perpusnya. Nah, di samping kanan di sini ada hierarki ya, hierarki. Di sini kita buat database Perpus dan tabel login. Nah, coba teman-teman bandingkan secara tekstual dengan secara GUI. Lebih mudah mana? GUI dengan tekstual. Saya mau nanya nih, coba siapa di sini? Sophia atau Dewi? Atau siapa di sini yang bersedia ditanya? Siapa yang bersedia ditanya di sini? Yang Cireng, aduh ada Cireng ya. Ayah Cireng dengan Dewi. Siapa di sini yang mau ditanya? Oke, saya tanya siapa di sini? Robi Ilham. Oke, Robi Ilham. Siap? Robi Ilham? Mana? Siapa yang bisa ditanya di sini? Siapa? Oke, Robi. Pertanyaan Bapak, mana yang lebih mudah menggunakan command prompt secara tekstual atau dengan PHP My Admin secara GUI, Graphic User Interface? Secara GUI, Pak. GUI. Alasannya kenapa? Alasannya lebih kenapa? mudah. Lebih mudah ya. Oke, Yudi Lebih Iskandar. mudah. Oke, Yudi Iskandar, coba Yudi. Yudi, mana Yudi nih? Yudi. Supaya nggak berkumis terus, Yudi. Mana? Yudi Iskandar? Kayaknya nggak siap nih Yudi. Miftahul Fajri deh, Miftahul Fajri. Fajri. Hadir, Pak. Oh, Yudi hadir. Oke, Yudi. Hadir, Pak. Yudi, pertanyaan Bapak. Tadi kan menurut Robi katanya GUI lebih mudah dibanding dengan command prompt. Nah, menurut Yudi, mana yang lebih mudah dan dimengerti menggunakan GUI atau command prompt? Kalau mudah dan memahami itu tingkat pengukurannya agak sulit ya. Ya, tapi pertanyaannya yang dapat diaplikasikan lebih Kalau kata saya mah lebih mudah ini. Lebih mudah GUI ya. Oke. Memahami. Lebih mudah memahami. Oke, pengukuran memahaminya seperti apa? Soalnya gini Pak, kalau gimana? Suaranya putus-putus ya? Soalnya kalau di command prompt itu harus ada rumusnya. Kalau di ini Pak, di GUI ini, maaf Pak, putus-putus Pak. Oke lah, dilanjut. Siapa yang nggak putus-putus di sini? Pak Jri, Muhammad Pak Jri, Sidik. Alasannya kenapa Pak Jri? Ya, kenapa alasannya? Menurut saya Pak, enakan yang GUI kayaknya Pak. Enakan yang GUI. Kalau yang ini, kalau ada salah itu nggak perlu ulang lagi Pak.
Kalau di Oh. CMD, pusing Pak, ulang. Oh, pusing ya, oke. Nah, ini menjadi sebuah evaluasi ya bagi anak milenial, terutama teman-teman nih. Teman-teman kan anak milenial ya, pengennya yang mudah-mudah ya kan. Pak, enak yang pakai GUI, Pak. Iya. Nah, sebenarnya ketika kalian belajar web programming, ada fasilitas namanya framework. Frameworknya bisa menggunakan kode igniter, CI, ya, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Genwork, ya kan, atau pakai WordPress, ya kan, pakai Blogspot, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah solusi ya. Nah, kenapa di perkuliahan kita diajarkan konsepnya secara tekstual? Alasannya, yang pertama agar siswa dapat mengaplikasikan, mahasiswa itu dapat mengaplikasikan tidak hanya GUI saja, kita bisa menggunakan konsep tekstual atau konvensional. Nah, contoh misalkan, ketika Anda membuat database dengan GUI, kalian nggak tahu kan struktur dasarnya gimana untuk membuat database. Kita hanya masukkan kalimat, kemudian kita ketikkan go, langsung muncul kalimat terbentuk database tersebut. Kita masukkan tabel, kemudian masukkan ukuran size-nya dan sebagainya, kita masuk. Sementara nanti teman-teman tidak memahami ya konsep secara tekstualnya. Nah, maka dari itu kenapa di perkuliahan kita diajarkan step by step, dimulai dari konsep tekstual. Ketika tekstualnya sudah dapat diaplikasikan, ya dapat diterapkan, maka kita belajar ke GUI. Kalau di dalam ilmu silat, ya belajar dasar dulu gitu ya, dasar tentang silat, jurus-jurusnya dulu. Nanti kalau sudah misalkan jurus dasarnya bisa kita kuasai, baru masuk ke level berikutnya. Seperti itu ya, Miftahul Fajri. Nah, diharapkan nanti tidak hanya aplikasi GUI saja yang teman-teman bisa aplikasikan, tapi tekstualnya juga bisa kita aplikasikan. Nah, untuk ini kita menggunakan PHP MyAdmin. Tapi kalau teman-teman, Pak, saya punya aplikasi DB Designer, Pak, gitu. Pernah mengenal DB Designer? Ada yang pernah nyoba DB Designer nggak? Belum Halo? pernah. Belum ya. Nah, Pak, Belum, Pak. Pak, saya mau pakai DB Designer, ya silakan. Tidak harus menggunakan PHP MyAdmin. Pak, saya biasa bikin database pakai PHP MyAdmin, nggak pakai DB Designer, ya silakan. Untuk desain database itu, desainer database itu tidak harus menggunakan aplikasi PHP MyAdmin, tetapi secara umum aplikasi untuk graphical user interface membuat database itu menggunakan PHP MyAdmin. Gitu ya. Jadi nggak usah misalkan Pak Agung ngajarinnya PHP MyAdmin, tapi saya pakai aplikasi lain Pak, DB Designer, ya silakan. Itu bebas ya, aplikasi-aplikasi yang lain bebas digunakan. Karena kita sebagai mahasiswa, paradigmanya sudah berpikir, pola pikirnya sudah beda ya, dibanding dengan ketika kita SMA dulu. Ya kalau kita mau maju, ya kita harus berbeda gitu ya Pak. Kita harus mengembangkan ide-ide yang berbeda. Misalnya, jangan tergantung dari Bapak. Misalnya Bapak nugasinya, tolong buat tugas menggunakan PHP MyAdmin gitu ya. Misalnya Miftahul Fajri, Pak saya nggak mau pakai PHP MyAdmin, saya mau pakai DB Designer, ya silakan gitu. Itu nggak akan mempengaruhi nilai untuk saya. Bahkan saya memberikan apresiasi buat teman-teman yang mencoba dengan hal yang baru. Nah, begitu juga dengan web programming nih teman-teman. Misalnya web programming, Pak, saya cuma pakai editor di Notepad ya. Atau misalkan saya pakai editornya apa di situ? Pakai Sublime ya. Untuk web programming pakai apa editornya? Nah, Sublime Text, Pak. Saya pakai Sublime. Saya pakai Notepad++ ya. Saya pakai Dreamweaver ya. Kemudian saya pakai aplikasi yang lain, Pak. Pakai VB.net gitu. Ya bebas. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, itu yang Bapak harapkan sih. Kalau materi Bapak gitu. Kalau ngajarin Bapak ke anak-anak gitu, Pak, saya
editornya nggak pakai Notepad, nggak pakai Sublime Pak, saya pakai Notepad++, ya silakan gitu. Pak, saya editornya pakai PHP Maker, ya silakan gitu. Yang penting tujuannya sama. Ya, jangan pakai Microsoft Word ya. Siapa di sini yang pakai Microsoft Word ngerjain web programmingnya? Nah, itu menjadi sebuah indikator bahwa platform yang digunakan oleh teman-teman itu bebas. Kalau saya sebagai dosen membebaskan teman-teman menggunakan apa. Cuma saya acuannya contoh di sini menggunakan PHP MyAdmin. Contoh saya ngajar di kelas yang lain ya, di waktu saya di PTS yang lain saya ngajar contoh di Bandung kemarin ya saya ngajar web programming ya. Pak, saya menggunakan Laravel. Ya silakan gitu ya. Kalau Bapak platformnya frameworknya CI gitu ya. Frameworknya saya CI 3. Kalau mahasiswanya Pak, saya menggunakan CI 4, ya silakan gitu. Terserah platformnya. Saya menggunakan Laravel, silakan. Cuma perbedaannya dari segi bahasa pemrogramannya, Pak. Tapi nggak jauh banyak sih perbedaannya. Nah, itu diharapkan teman-teman nanti ketika ya output ketika teman setelah lulus ya, nanti diharapkan teman-teman bekerja tidak hanya satu platform aja yang digunakan. Ya kalau di informatika ya gitu, semakin hari platformnya semakin upgrade. Contoh, tahun 2019 saya ngajar, 2018 ya maaf, 2018 saya ngajar PHP itu menjadi PHP natif itu menjadi masih digunakan gitu ya oleh perusahaan. Namun tahun 2020 ke sana perusahaan sudah nggak pakai lagi yang natif, ya berbasis framework biasanya. Minimal dia menggunakan Laravel tuh bahasanya, ya menggunakan Python. Ya. Kalau kalian berkutat masih di konvensional, di tekstual, nah, mungkin peluang untuk kerjanya agak sulit gitu. Makanya saya mengharapkan dari Yudi dan kawan-kawan itu coba belajar lagi. Nah, pertemuan besok kita diskusi lagi. Pak, saya menemukan platform baru Pak untuk desainer database. Nah, saya pengennya kayak gitu mahasiswa saya. Cari itu di internet, ya kan, di paper, ya, di buku referensinya. Ya, di pertemuan besok saya pengen ada perubahan. Pak, saya tidak menggunakan PHP MyAdmin, Pak, editor GUI-nya, ya kan? Tapi saya menggunakan DB Designer misalnya. Keren tuh, nanti kita belajar bareng. Coba Yudi, demokan DB Designer seperti apa. Pak, saya nggak menggunakan DB Designer, misalkan Miftahul Fajri ya. Saya menggunakan ini, Pak, saya nemuin di internet untuk desain database itu, saya menggunakan aplikasi ABC, Pak. Gitu. Silahkan nanti ya di pertemuan berikutnya coba teman-teman explore ya, nanti bisa di share screen ke teman-teman lainnya, bisa di share apa yang teman-teman coba. Jadi intinya bukan hanya nilai ya teman-teman, kalau nilai sih gampang ya, saya kasih A besok sore bisa, tapi saya nggak mau outputnya. Walaupun kita terkendala pandemi COVID ya online, tapi pengennya Bapak ada kemauan dari teman-teman. Soalnya kita ketika kita online ini kita nggak bisa lihat ya, kita nggak bisa membimbing teman-teman secara langsung gitu. Sampai mana sih gitu? Kalau ada error sampai mana sih? Gitu. Nah itu dia, ya. Karena kita keterbatasan waktu juga, keterbatasan tempat. Ya, pengennya saya awal Juni atau Juli ini pemerintah sudah menerapkan offline gitu ya, offline dengan keterbatasan, misalkan dibagi 2 kelompok misalnya, dan di kelas cuma 10 orang gitu kan, yang apa-apa yang penting kita ketemu, kita bisa berinteraksi gitu.
Nah, sambil menunggu kelas offline ya teman-teman coba ulik ya. Kalau bahasa Sundanya itu ulik ya. Nah, coba diulik sejauh mana pemahaman dan penggunaan aplikasi yang lain. Oke, itu sedikit masukan ya buat teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke praktikumnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada structure, ada SQL ya kan, ada search, ada query, ya, ada export import ya kan, privilege dan sebagainya. Nah, contohnya di sini structure. Structure di sini contohnya tadi kita membuat database, purpose, dan tabelogin. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ya, bisa kita browse datanya ya. Bisa kita lihat struktur susunannya ya kan. Nah, contoh di sini kita lihat ya. Ini maaf, laptopnya agak lambat ya karena saya membuka aplikasi lainnya. Ini contoh ya, struktur ya. Nah, strukturnya tadi kita membuat username dan passwordnya ya kan. Username, password dan sebagainya. Nah, ini kita buat tadi. Nah, ini strukturnya. Kemudian primary key tadi di sini udah otomatis ada tanda apa di sini? Tanda kunci ya. Kunci ini adalah sebagai tanda primary key-nya. Nah, ini kita bisa mengubah di sini ya. Kita pilih ceng ini untuk merubah, misalkan Pak, saya pengen merubah ukurannya jadi username itu jadi 15 ya, klik 15. Kita bisa lihat SQL-nya seperti apa nih. Ya, kalau kalian pinter kemarin belajar ini, kamu tinggal kopikan saja, kopikan ke CMD-nya gitu. Siapa di sini yang sudah sampai situ pikirannya? Belum ya? Ya, pemikirannya belum sampai situ kan kemarin? Miftahul Fajri hanya ngetik aja ya. Sebenarnya ini sudah disediakan. Nah, sudah disediakan. Ngapain capek-capek ngetik ya? Ya. Tapi diharapkan nanti teman-teman bisa tahu gitu struktur bahwa alter table itu fungsinya buat apa. Gitu. Kalau pakai GUI kan nggak tahu apa-apa kan. Sebenarnya tugas kalian yang tugas pertemuan 1 sampai dengan 7, kalau orangnya sudah baca, tadi kan Bapak pengennya kalian baca, gali pakai cara yang lain. Sebenarnya simpel, tinggal copy paste, pindahin aja ke Microsoft Word-nya. Jadi kan. Cuman 5 menit juga enggak nih. Nggak harus berpikir bagaimana, nyoba di command prompt gitu ya. Ya kan? Nah, itulah pentingnya seperti kata Bapak tadi bahwa teman-teman explore terus. Jangan hanya mengandalkan bahan ajar yang Bapak berikan, ya, jangan hanya mengandalkan apa yang saya sharekan, gitu ya. Sebenarnya ini gampang kan, tinggal copy paste, masukin ke command prompt jadi tugasnya selesai. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, bagaimana Pak kalau mengisi data di sini? Nah, ini pertanyaannya pasti gitu kan. Kalau kemarin kan insert into ya kan, value ya kan. Nah, di sini juga sama, tinggal di-insert aja tuh, di-insert, ya kan. Tinggal di-insert aja tuh. Username-nya misalkan Agung, password-nya Agung. Yang kedua misalkan admin gitu ya. Oke, admin. Udah jadi. Ya, tinggal di go aja. Ya. Preview SQL-nya tuh bisa dilihat. Preview SQL tuh. Insert into login ya kan? Jelas ya? Ada yang ditanyakan kan sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Atau udah pada tidur ya semuanya? Ya, jelas ya? Fajri dan kawan-kawan, Julka? Jelas ya? Insyaallah Pak jelas. Ini kan bisa di copy tuh, insert into, masukin ke command prompt, kemana tugasnya. Kalau orang pinter gitu, orang yang mau mencari, belajar, gitu. Bagaimana caranya gitu. Kalau hanya stagnasi dari Bapak ya, mengandalkan modul dan bahan ajar ya, teman-teman nggak berkembang. Nah, tugas saya pertemuan depan, coba cari aplikasi selain PHP MyAdmin ini yang bisa membantu teman-teman menyelesaikan di pertemuan 10 kan nanti ada inner join ya, atau relationship ya. Nah, coba
Ada nggak aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah itu? Nah, pengen Bapak gitu, nanti teman-teman sharing gitu ya. Nah, ini contoh tadi, kita memasukkan data Agung dan admin ya kan? Oke. Nah, di sini tinggal kamu masukin aja datanya kan di Ugina. Nah, ketika kamu ingin melihat preview SQL-nya, tinggal klik preview SQL-nya. Kelihatan kan? Tuh. Preview SQL-nya diklik aja. Copy aja ke tugasnya. Ya, selesai kan? Nah, tinggal di Go. Go ini fungsinya untuk meng-save atau mensimpan. Nah, tuh kan ada ya. Oke, ini preview SQL-nya. Bagaimana cara melihatnya? Klik browse di sini. Klik browse. Nah, oh jadi kan tuh. Agung admin ya kan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang kan? Nah, sebenarnya semua ini kita bisa explore ya. Kita bisa explore ya masing-masing tombolnya ini. Nah, contoh SQL di sini. Nah, contoh SQL di sini kita memasukin SQL-nya gimana Pak? Gimana nih? Nah, ini secara konvensional atau secara tekstual kita bisa masukin select from login ya. Berarti kita menyeleksi SQL-nya nih. Kita masukin di sini select. Ya, oke. Maka di sini akan muncul ya kan? Data-data setelah kita input tadi gitu. Di sini ada delete, ya delete ini untuk menghapus ya. Ada menu export, import ya. Nah, kalau export nih kita coba ya. Kalau export ini kita mindahin ya, mindahin bentuk SQL-nya. Ya. Export ini mindahin bentuk SQL-nya. Mohon maaf nih agak loading ya. Karena saya membuka yang lainnya nih. Nah, ini contoh nih. Kita bisa mengekspor nih, mengekspor ya. Maaf. Mengekspor formatnya apa? Misalnya Pak, saya formatnya mau SQL, saya mau CSV, saya mau PDF. Nah, terserah itu. Saya mau Microsoft Word, Pak. Ya, ini udah ada di semuanya kan. Ya. Oke, tinggal di template-nya apa misalkan ini database apa ini namanya? DB Perpus ya, maaf, DB Perpus. Nah, tinggal gitu aja jadi. Ya. Push mana di sini? Tinggal kita simpan Go. Tuh. Maka SQL ini akan download tuh kan. Ya. Oke. Mana tadi login SQL, mana login SQL. Maka di sini akan terdownload ya. Kelihatan nggak di situ? Masih kelihatan share screen-nya? Nah, di pojok sini ada login SQL. Nah, di sini. Nah, login SQL ini kita bisa buka nih datanya seperti apa. Ya. Open with, kelihatan nggak? Tidak. Tidak ya. Nah, share screen-nya saya matiin dulu coba. Kita pindahkan share screen-nya. Sudah kelihatan belum? Belum, Oke, Pak. belum ya. Nah, di sini maaf di Sublime Text. Nah, contoh seperti ini ya. Oke. Nah, karena ada kendala di laptop Bapak, bentar, kita lanjutkan aja ya. Ini sedikit kendala harus diganti ya, RAM-nya terlalu kecil ya, harusnya ke 8 GB atau 10 GB. Oke. Nah, sampai di situ ya. Jadi teman-teman bisa diekspor ya kan. Bentuknya apa misalnya SQL atau PDF, coba saya bentuk PDF ya. Di Go ya. Bentar, ini agak sedikit lama downloadnya.
Nah, contoh misalkan ini ya. Nah, ketika kamu download, nanti otomatis kelihatan di sini tampilannya nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan. login. Nah, coba di sini lihat. Di sini ada tulisan database, DB Perpus, tabel login, purpose, dumping data ya. Username dan password, ya kan? Ada kan? Ada nggak? Halo? Ya. Nah, ini hasil daripada teman-teman mana tadi? Nah, di sini hasil apa namanya? Ekspor daripada tabel login tadi database DB Perpustakaan. Nah, gitu ya. Nanti ini bisa dijadikan apa namanya? Laporan ketika teman-teman sudah mengerjakan. Gitu, nggak usah susah-susah kan? Ya, makanya teman-teman harus mengeksplor. Misalnya kalau Bapak suruh A, ya kamu lebih dalam eksplor. Nah, begitu juga dengan import. Nah, import ini artinya dia memasukkan data SQL. Contoh kemarin kan teman-teman udah bikin database apa tuh ya? Database DB Perpus dan sebagainya. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke sini. Pilih. Ya. Pilih nih SQL-nya mana gitu. Ya kan? Nah, contoh di sini login SQL. Nah, ya kan? Pilih nih login SQL-nya. Udah jadi, tinggal di go gitu. Ya kan? Nah, di sini kenapa ada kesalahan ini? Karena tadi di DB Perpus sudah membuat table login. Ya kan yang tadi Bapak explore tadi, ya kan? Yang Bapak tadi sudah ekspor, itu kan table login ya. Ketika saya import lagi sudah nggak bisa karena di sini ada table loginnya tuh. Kecuali table loginnya kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu ya, coba ya. DB Perpus, table login kita hapus dulu nih, kita hapus dulu ya, di drop. Nah, oke. Kelihatan? Nah, di sini DB Perpusnya kosong kan? Nah, coba nih arah panahnya di sini. DB-nya Perpusnya kosong. Pak, gimana cara impornya? Nah, impornya tadi kan kita udah simpan tuh. Kita masukin lagi. Tadi kan kita udah simpan ya. Kita masukin lagi tuh. Oke, loginnya. Bentar, ini agak sedikit hang. Oke, masukin lagi go. Nah, kan masuk lagi kan? Tuh. Coba perhatikan di sini. Masuk lagi kan loginnya? Oke, masuk lagi di sini loginnya. Paham sampai sini nggak? Insya Allah, Pak. Nah, ya kan? Paham, Pak. Jadi coba kalian explore di sini. Jangan hanya mengikuti modul explore, Pak. Setiap tombolnya saya explore, Pak. Privilege apa, Pak? Trigger apa? Nah, trigger ini dibahas nanti ketika teman-teman belajar web programming 2 atau 3. Trigger, fungsi trigger apa? Nah, sekarang kita hanya belajar dasar dulu. Nah, dasar dulu yang penting ini hanya browse, structure, SQL, insert, export, import. Nah, sampai sini dulu nih. Coba kamu coba satu-satu, klik. Oh, ini fungsinya ini ya. Kalau import berarti kita untuk backup database ya. Kalau ekspor berarti untuk apa namanya? Ekspor itu untuk kita apa namanya backup data ya kan. Kalau import itu kita udah masukin data. Nah, gitu. Nanti coba dieksplor di sini ya. Contoh misalkan di sini tugasnya apa tuh di pertemuan 9? Tugasnya mana nih di pertemuan 9? Nah, di pertemuan 9 tugasnya apa ya? Mana nih pertemuan 9? Nah, pertemuan 9 itu tugasnya jalanin PHP-MyAdmin, udah bisa kan? Browsernya sudah bisa, membuat database sudah bisa. Nah, tabel sudah bisa. Nah, tugas Anda jangan hanya sebatas ini ya.
Nah, tugas Anda bagaimana mengeksplor tadi. Nah, di sini mengeksplor lokal hostnya di sini. Nah, fungsi insert, export, import ya. Nah, ini perlu teman-teman explore. Nah, itu yang Bapak harapkan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Pak, Ya, silakan Kang Yudi. kalau untuk mengubah bahasa bisa Pak itu di PHP MyAdmin? Nah, Apakah ini bisa dengan bahasa? bisa Pak. Nah, pada saat ini nih mana localhost. Nah, ya. Kalau Bapak saya udah hapus, pada saat install ada nih Pak. Pada saat install, mana namanya siapa sih ya? Ini saya udah hapus ya. Pada saat Anda install ada di situ language ya. Setting language, Kang Yudi. Halo? Baik Pak. Oh, Kang Pak. Yudi. Nah, di situ ada pada saat Anda install SAM ya. Coba Anda dilihat di situ apa sih namanya ya? Kebetulan saya udah hapus foldernya. Ya. Foldernya apa ya? Saya lupa namanya tuh. Language kalau nggak salah. Nah, di language itu pada saat install sering ada tuh the text bahasa. Pilih bahasa Jerman ya kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu, bahasa apa. Nah, nanti kamu pilih pada saat instalasi pertama kali. Ya. Coba deh. Ini kan foldernya udah saya hapus ya. Coba pertama kali kamu install ulang coba PHP MyAdmin-nya install ulang, SAM-nya. Nanti di situ ada nih pas pertama mau menggunakan bahasa mana? Bahasa Netherlands, bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa. Kalau Bapak kebetulan udah saya hapus ya. Foldernya sudah saya hapus yang di sini. Pada saat pertama install itu ada. Jadi pernah nggak pas pertama install di situ ada tulisan pilih bahasa? Yang exam atau yang ini Pak PHP admin? Yang exam. Exam pertama kan? Yang pas install exam pertama masuk PHP admin ada tulisan kan? Ya. Ya kan? Jadi mau pilihnya yang ini. Ya kan ada tulisan kan di situ, ada tulisan pilihan bahasa apa gitu kan. Jadi waktu itu milihnya yang English ya? Iya, soalnya lihat di tutorial sih Pak. Di situ sebenarnya ada bahasa, kalau nggak ada bahasa Indonesia, biasanya ada bahasa Melayu di situ. Nah, di situ pilih aja bahasa Melayunya. Gitu Kang Yudi. Ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lain? Ya. Nah, ini karena waktu Zoom-nya tinggal 10 menit lagi. Dan Bapak juga jam 2 ada pelatihan juga ya. Jadi mohon maaf sampai jam 2 aja, sampai habis Zoom ini ya. Nah, untuk join, nanti Bapak bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk join. Nah, ini untuk join perlu diperhatikan karena join ini agak sedikit susah pemahamannya. Ya. Tapi di situ saya kasih tugas di pertemuan 10 ya. Tapi kalau teman-teman belum bisa, jangan dulu dikerjain ya. Pak, saya mumet nih, saya belum bisa gitu. Jangan dulu dikerjain aja yang pertemuan 10-nya. Tapi pertemuan 9 itu wajib dikerjakan ya, karena terlalu mudah. Menurut saya terlalu mudah. Nah, Miftahul Fajri, saya otomatis bahasa Indonesia, Pak. Oh, itu berarti pada saat tulisannya, pada saat apa namanya? Pada saat menginstal kamu pilih Indonesia di situ. Ya. Jadi yang pertemuan 10 ini agak susah ya. Kalau untuk teman-teman yang belum saya ajarin pasti susah. Nanti insya Allah di minggu depan ya, kalau misalkan saya tidak ada halangan, pertemuan 10 kita akan bahas tuntas mengenai inner join. Ya, mengenai relasi dua tabel. Nah ini yang pertemuan 10 jangan dulu dikerjain, takutnya pusing. Ya. Pak, layarnya ketutup apa nih? Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Karena keterbatasan waktu ya, kita akhiri aja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang kurang jelas mengenai materi yang keterbatasan ini, boleh japri ya teman-teman.
Tapi ingat, perlu diingat japri ini jangan tengah malam nih. Suka ada jam 10 malam japri. Saya lagi ini nih, lagi istirahat. Jangan. Usahakan ya pagi-pagi sampai sore lah. Jangan malam japrinya ya. Aduh. Tetap saya layani sih kalau saya buka gitu. Tapi punten jangan malam-malam japrinya. Karena kalau malam-malam kemungkinan sedang istirahat gitu ya, Yudi ya. Yudi dan kawan-kawan, jika tidak jelas, silakan japri lewat WA. Kebetulan saya punya 2 nomor WA-nya. Coba WA-nya ke yang belakangnya 200 saja ya. Kalau yang 0328 biasanya itu buat buat dosen ya. Yang 200 itu buat mahasiswa biasanya. Jadi saya suka kebulak-balik gitu ya. Ya, makanya saya bagi 2 nih, yang belakangnya 200 buat teman-teman, yang belakangnya 0328 buat dosen gitu. Ya, makanya sering saya nggak balas karena ini siapa ya gitu. Ya, oke ya. Yudi dan teman-teman, tolong ketika ketika ngechat itu cantumin namanya. Pak, saya Yudi gitu. Kan kadang saya cuman lihat di DP-nya siapa sih nih ya gitu. Si Yarid DP-nya bukan Yarid gitu, siapa ini ya gitu. Nah, misalnya selamat pagi Pak, saya Yudi gitu. Saya menanyakan ini gitu ya. Oke ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Walaupun keterbatasan waktu dan Zoom, semoga teman-teman sehat selalu. Untuk nilai UTS, teman-teman aman ya. Tapi nanti untuk UAS, sesuai dengan silabus dan RPP dari kampus, ya, dari BSI, bahwa nanti di pertemuan 13, 14, 15 itu ada presentasi. Nah, presentasinya bentuknya seperti apa? Nah, presentasinya ini kita samakan dengan materi basis data. Ya. Materi basis data tugasnya udah beres belum? Halo? Materi basis data. Basis data tugasnya udah beres belum? Yudi? Sudah, Pak. Nah, nanti tugas dari basis data kamu presentasikan lagi di aplikasi basis data. Jadi teman-teman nggak usah ngerjain 2 kali. Saya tahu kok teman-teman kalau ngerjain tugas itu pasti pusing ya kan. Makanya saya samakan saja tugasnya dengan materi basis data. Oke. Jadi tanggal 13 itu udah siap. Misalnya kelompok 1 yang basis data presentasi lagi di aplikasi basis data. Oke ya, siap ya? Jadi perlu diingatkan kembali, tugas pertemuan 13, 4, 15 itu disamakan dengan materi basis data. Oke ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Kelebihannya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya mungkin dari diri saya pribadi, jadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Selasa depan ya. Jangan lupa Selasa depan kita via Zoom kembali ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Selalu diberikan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa hadir kembali. Ya, sampai sini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk terakhir kalinya di pertemuan hari ini? Kalau Pak izin bertanya. Iya, iya. Gimana? Kalau tugas pertemuan 9 itu kan harus mengerjakan soal latihan 10 itu bagaimana Pak? Apakah soalnya di dalamnya itu ini Pak? Ya, latihan 10-nya jangan dulu dikerjain, Latihan 10-nya jangan dulu dikerjain ya. Oke? Baik Pak. Oke, siap. Pertemuan 10-nya nggak usah dikerjain dulu, oke? Baik Pak. Oke ya, saya kasih keringanan nih buat Ayudi dan kawan-kawan. Karena materi pertemuan 10 itu belum saya ajarin, dan itu mungkin sulit buat teman-teman. Ya, terima kasih. Kalau sudah beres, ya saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bapak izin lab ya. Bapak izin lab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.